hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakah al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, inayahnya dan taufiknya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita di dalam tema menelusuri ibadah dengan sunnah. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini yang akan kita bahas yaitu tentang bab naqlu zakah, bab penukilan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa tentang penukilan zakat atau pengambilan dan pengeluaran zakat itu merupakan tugas dari bagian amilin. Tentunya amilin pun harus mempunyai ilmu tentang dari mana dia mengambil zakat dan kemana dia itu menyalurkan zakat. Oleh karena itu di dalam Islam tentu ada aturan tentang pengeluaran dan penyaluran zakat, sebagaimana banyak yang para ulama berselisih tentang aturan-aturannya tersebut. Oleh karena itu di antara aturan-aturan tentang pengambilan dan penyaluran zakat itu kebanyakan para ulama disandarkan kepada hadis dari Rasulullah SAW, yaitu yang disampaikan pada Mu'adz bin Jabal, di mana Rasulullah SAW bersabda, fa'akhbirhum, beritahukanlah kepada mereka, annallaha qad farada alaihim shadaqatan, bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka yaitu zakat. Tukhadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, di mana zakat itu diambil dari orang-orang yang dia itu kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin atau fuqara di antara mereka. Di dalam hadis itu terdapat kalimat atau domir him. Boleh kita mengatakan hum, juga boleh sama. Domir him dalam kalimat itu agniyaihim dan fuqaraihim, ini seolah-olah para ulama ini menjadikan batasan bahwa zakat itu diambil dari agniyaihim di antara mereka. Di antara mereka itu maksudnya satu wilayah, dan wilayahnya inilah yang menjadikan satu batasannya susah ditentukan. Wilayahnya wilayah apa? Apakah wilayah dia itu RW, apakah wilayah kelurahan, ataukah dia itu nanti wilayah kecamatan dan lain sebagainya. Yang jelas di dalam hadis hanya diterangkan agniyaihim ala fuqaraihim, orang yang kaya di antara mereka diberikan kepada orang yang miskin di antara mereka. Maka di dalam satu kitab Sahih Fiqh Sunnah, di mana diterangkan oleh Abu Malik Kamal bin Syed, di situ dibahas tentang penyaluran atau pengambilan zakat, di mana diungkapkan oleh Abu Malik Kamal bin Syed, al aslu antu khoda zakatu min agniyail baladi, bahwa asal pokok bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya yang ada di negeri itu, yaitu min agniyail baladi, orang yang kaya yang ada di negeri itu. Wa turaddu ala fuqaraihim, dan disampaikan kepada orang-orang yang miskin yang ada juga
di negeri itu. Falatun qalu ila baladin akhara, dan tidak boleh zakat itu disampaikan atau keluar dari negeri itu. Kalimat baladin bisa diterjemahkan kalau dalam kamus Al-Munawwir bisa desa, bisa kampung, bisa kota, juga bisa negeri. Jadi banyak kalimat baladin di sini terjemahnya itu. Tapi ini menjadikan batasan, maka dikatakan nanti yang pokok, yang lebih baik utamanya itu orang miskin yang terdekat dengan orang yang kaya itu, yang menjadikan pokok itu. Lakin akan tetapi Abu Malik Kamal bin Sayyid menyatakan, idza istagna ahlul baladil muzaki aniz zakati, kalau di negeri itu banyak, sudah cukup orang para ahli muzaki, banyak orang yang kaya misalnya, au kana ghairuhum asadda hajatin, sedangkan di wilayah yang lain banyak yang membutuhkan, baru itu dikatakan jaza, boleh. Au kanu aqruba lizakati ma'al istihaqihim lizakati, atau yaitu orang-orang yang keadaannya itu dekat, saudara dekat kepada muzaki tersebut, yang dia memang punya hak membayar zakat. Kita punya saudara ada di kampung lain, nah, ini boleh kita memberikan zakat kepada saudara yang di kampung lain. Atau ghairu dzalika min masolihi rajihati, atau orang-orang yang dia itu dianggap orang yang soleh, yang dia itu juga ada di negeri lain yang dianggap penting. Misalnya para guru, para ustadz, para mubalik yang dia itu berbeda daerah, ini pun juga termasuk dibolehkan. Fa innahu la haraja fi naqli zakati, maka yang demikian itu tidak ada yaitu salahnya kalau kita untuk memberikan padanya itu zakat. Ini yang disimpulkan oleh yaitu Abu Malik Kamal bin Sayyid dalam kitabnya Sahih Usul. Oleh karena itu diperkuat dengan para imam, di mana di dalam satu kitab Ihtilaful A'immatil Ulama'i, yaitu dalam kitab Istilah Ulama dikatakan, faqala Abu Hanifah dia itu mengatakan yukrahu, dibenci, artinya tidak sukai untuk menyalurkan zakat kepada yang jauh, illa an yunqalaha ila qaribin lahu muhtajun, kecuali disampaikannya zakat itu kepada orang yang terdekat, selama orang yang terdekat itu masih ada yang membutuhkan. Jadi selama masih ada orang yang terdekat itu membutuhkan, itu tidak boleh. Au qaumun hum amsu hajatin min ahli baladihi fala karo hatta, atau juga bisa disampaikan kepada mereka orang yang pada waktu itu terpaksa sangat membutuhkan. Ada orang yang sangat membutuhkan memang, sekalipun dia itu ada di negeri lain, itu pun juga boleh. Jadi yang jelas Abu Hanifah pun juga menyatakan dia itu yang pokok, yang dia itu atas negeri itu. Ketika keluar disampaikan keluar, tentu harus ada alasannya. Kemudian Imam Malik pun juga menyatakan, waqala Malik berkata, la yajuju, tidak boleh alal itlaqi secara mutlak. Kata Imam Malik juga tidak boleh secara mutlak. Ila an yaqa'a bi ahlil baladi hajat, kecuali kalau ada memang orang yang terjadi dalam suatu itu sangat membutuhkan. Fa yunqalu hal imamu ilaihim ala sabilin nadhari wal istihadi. Tentu mereka itu sampaikannya oleh para imam yang ada di antara mereka, tentu melalui jalan yaitu istihad. Kemudian qala Syafi'i, Imam Syafi'i pun menyatakan yukrahu, tidak disukai, nukilaha, untuk menukilnya, maksudnya menukil ke tempat yang lain. Tapi wa in nukilaha fafil ajza'i, nah, tapi kata Imam Syafi'i, kalaulah dia itu menukilnya dibagi,
Bisa dibagi misalnya sebagian ke sini, sebagian saja yang ke sana, itu nanti kaulani, ada 2 pertimbangan lagi kata Imam. Dan Imam Ahmad pun juga menyatakan la yajuju nukilaha ila baladin akhar. Juga menyatakan tidak boleh menukil di tempat yang lain. Maka di sini menjadikan satu istilah pemahaman kita bahwa ternyata zakat fitrah itu yang paling baik itu dibagikan kepada fuqaraihim, orang yang paling membutuhkan yang ada di sekitar kita. Kemudian hukum zakatil fitri yang kita bahas yang kedua yaitu hukum zakat fitrah. Di mana zakat fitrah itu hukumnya jelas wajib. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang muslim. Walaisal kafiru min ahliha, dan tidak ada bagi orang yang kafir yang mempunyai kewajiban untuk zakat. Ini disandarkan pada hadis Rasulullah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Faradha Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin." Di mana Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari tamrin dan 1 sok dari syair. Kemudian syarat diantaranya orang yang wajibnya membayar zakat yaitu pertama adalah orang Islam. Jelas orang Islam wajib yaitu membayar zakat di antara syaratnya. Yang kedua yaitu orang yang berakal. Orang yang berakal pun menjadikan syarat bahwa dia adalah orang wajib menyampaikan atau memberikan zakat. Dan adapun yang ketiga yaitu al-qudratu, yaitu orang yang mempunyai kudroh, ukuran kemampuan ala ikhroji zakati fitri. Jadi orang yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan disinilah para ulama juga berbeda-beda pendapat tentang ukurannya, kewajiban orang yang dia itu disebut mampu untuk mengeluarkan zakat itu berapa, ukurannya apa. Ya, sini diserangkan dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah wa haddu haddil qudrati, dan batasan dari ukuran kemampuan orang ini adalah an yakuna indahu fadlin, bahwa orang itu mempunyai kelebihan min kutihi, dari makanan pokoknya, wa kutu man fi nafaqatihi, dan kelebihan makanan pokok dari orang yang mempunyai nafkah tersebut, lailatal idi wa yaumahu, yaitu pada 1 malam dan 1 malam satu hari 1 malam di hari raya. Kalau orang mempunyai kelebihan makanan 1 malam, 1 hari 1 malam di hari raya tersebut, maka orang itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Ini menurut inda jumhuril ulamai, ini menurut pendapat jumhur ulama, al-malikiyatu was-syafi'iyatu wa hanabalatu, yaitu ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabalah. Ini disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala mas'alatan," barang siapa yang meminta-minta, huwa yajidu anha gonaan, sedangkan dia termasuk orang yang cukup atau orang yang mampu, fa innama yastaksiru minanar, maka dia termasuk orang yang memperbanyak yaitu api neraka. Wakila, kemudian ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal ghanaul ladzi la yantaghi ma'ahul mas'alatu." Ya Rasulullah, orang yang cukup atau orang yang kaya, yang dianggap kaya itu yang tidak layak untuk meminta-minta itu orang yang bagaimana batasannya? Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, an yakuna lahu sibau zaumin wa lailatin au lailatin wa zaumin. Rasulullah menjawab, yaitu orang yang dia itu bisa makan kenyang
selama 1 hari 1 malam atau 1 malam 1 hari itu termasuk orang yang mampu atau kaya. Dan disandarkan kepada hadis inilah maka para imam tadi berpendapat orang yang sudah mempunyai makanan pokok yang bisa mengenyangkan 1 hari 1 malam, maka dia pada hari itu ada kelebihannya diwajibkan untuk berzakat. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kami. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.